Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahu wayyaduna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Para kiai, para cendekiawan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, boleh tahu ini cendekiawan yang ada di depan kita ini sangat luar biasa bagi saya. Dan insya Allah bukan hanya bagi saya. Saya sebut misalnya perpadan yang paling datang duluan, berurutan dia dan yang paling datang belakangan. Perpadan ini guru besar di YN Syekh Nurjati. 2 kali pemilihan rektor menang, tapi dikalahkan oleh sistem. Sistem kayak apa Pak? Dosen apa lah itu? Subhanallah ya. Perpadan juga adalah Ketua Dewan Pertimbangan PUI Kabupaten Cirebon. Saya hanya pesuruh dia di PUI. Bahasa NU nama tangkibna lah. Pak Dr. Kiai Muhlisin, dia adalah Ketua Jamiah Rifaiyah Pusat. Kalau pusat ya Indonesia, bukan Cirebon. Dia juga pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Jarjanamun. Dia juga di Majelis Ulama Indonesia bareng bersama-sama saya. Dr. Ahmad Holik adalah salah satu ketua ICMI di Jawa Barat. 2 periode ketua ICMI di Cirebon, sekarang ketua Dewan Pakar dan ketua STAI Sekolah Tinggi Ilmu Hasrat Tinggi di Al-Islah, juga ketua Dewan Pembina bareng juga dengan saya di Pembina di Al-Islah. Di ICMI juga kebetulan mungkin karena Dr. Holik ya, saya dipilih jadi ketua Dewan Penasehat. Kayaknya kalau nggak ada Dr. Holik saya nggak jadi ketua Dewan Penasehat. Saya mintanya Pak Bupati yang jadi ketua Dewan Penasehat, justru Pak Bupatinya meminta saya. Subhanallah, kiprahnya mereka di dunia dakwah sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah datang ke sini untuk sama-sama menginformasikan tentang hukum sholat Jumat. Karena iya, saya datang ke sini diundangnya sebagai ketua Basnas ini. Saya nggak ngerti kok ketua Basnas diundang oleh SMK Mandolo. Rupanya mungkin ya Pak Gulam, Kiai Gulam karena Sayyidul Ayam hari Jumat, mungkin Basnas sama merek kudu po Jumat gitu. Subhanallah. Tetapi kemarin juga berbisik Pak Kiai Gulamnya, wah katanya tolong Pak Mahfudnya pagi ini tuh ke Bekasi, jadi boleh yang mewakili secara keseluruhan kesepuhan di Mandolulum. Nu paling sepuh lain Budiman sesungguhnya ada di Jakarta, masih disimpan di Jakarta. Tadi guruan Perpadang, kalau saya bukan kiai, jadi saya pakai laptop. Tapi kalau kiai mah nanti pakai kitab kuning. Karena saya kacing salang, tidak kiai, tidak akademisi, nanti saya pakai tulisan tangan saja yang akan saya bacakan. Dan memang tulisan tangan sudah diketik sama anak saya juga gitu. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa di RW ini para cendekiawan sudah ada 3 tempat Jumat. Di Mandolung 2 di sekolah saja sudah dimulai lama.
Iman Baulum di Masjid Amalia, tapi juga di tengah di RW 1 itu ada juga Jumatan. Jadi sudah 3 kali, sudah 3 tempat. Ya, rupanya di sini nggak tahu apakah memang tidak tahu, apakah hagok, apakah hanya memang ingin mendapatkan informasi yang lebih luas, karena jaraknya hanya 100 meter dari sini ke Masjid Amalia, ya. Tapi di sini Pak Wahyu ngusul supaya adakan Jumatan lagi, gitu. Subhanallah. Jadi ya sudah, kepala sekolahnya bijaksana, kita undang saja, hitung-hitung. Tadi Pak Dr. Roy datang-datang, bisa ya kemajuan Senaman Baulum. Kenapa? Ada bahsu sama syair. Kemarin juga ya, ada teman guru-guru aja guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tentu bersyukur kepada Allah bahwa para cendekiawan dan para ilmuwan datang ke tempat ini. Sebagaimana janji saya mah tidak baca kitab, tidak pakai laptop, tapi pakai tulisan. Kita harus bersyukur tentunya bahwa Allah Ta'ala menjadikan untuk kita hari Jumat sebagai pemimpin hari terbaik untuk beramal dan beribadah, hari terbaik yang di dalamnya terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa, hari diangkatnya semua amal dan dibersihkan catatan dosa kita dalam 1 pekan terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalil di atas menunjukkan wajibnya berjamaah dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, masalah yang kita hadapi jika pelaksanaan sholat Jumat tidak kita selenggarakan di tempat ini atau di sekolah ini, kita tidak hanya bertanggung jawab dalam masalah transfer ilmu di kelas, atau bahkan kita jika hanya sebatas penggugur kewajiban kita dalam organisasi, namun kita justru bertanggung jawab dalam membangun moral dan akhlak, membangun pendidikan karakter yang bersifat ruhaniah, merupakan salah satu faktor paling penting dari suksesnya metode pendidikan. Salah satu upaya yang kita usahakan dalam pendidikan karakter adalah program sholat Jumat berjamaah. Tidak seperti sholat fardu lain yang memiliki waktu yang agak luas, maka tidak ada uzur apapun yang bisa menunda sholat Jumat berjamaah selain daripada waktu yang telah ditentukan. Jika sholat Jumat berjamaah tidak difasilitasi oleh sekolah, maka yang akan terjadi adalah, ya, dulu Pak Dedi, ya, kalau mau sholat Jumat menggiring anak didiknya ke Masjid Amalia, yang digiringnya 500, yang jamaahnya paling 200. Ya, pada gitu kan? Karena memang padahal hanya 100 meter. Banyak yang justru tidak ikut berjamaah. Jadi kegiatan belajar hanya berjalan seperti biasa kalau kita tidak mengadakan sholat Jumat di sini. Tidak ada yang berubah. Bapak dan Ibu itu tentu sudah tahu seperti apa kegiatan yang selama ini berlangsung. Seperti contohnya yang saya sampaikan tadi. Akan selalu ada mereka memanfaatkan waktu sholat untuk kabur, keluar sholat, keluar sekolah saat kegiatan belajar mengajar. Sudah setengah 12 masih belajar, mereka sudah permisi mau ke toilet katanya. Tahu-taunya langsung pulang. Benar, dari sininya tidak pakai motor,
Tapi pinternya anak sekolah, motornya dititipkan di tetangga sana, Pak. Jika mereka tidak ikut sholat berjamaah, maka yang sangat dikhawatirkan adalah mereka meninggalkan sholat sama sekali. Itu yang tidak kita inginkan. Problem yang ketiga adalah pelaksanaan sholat Jumat di sekolah. Setelah saya informasikan tadi bahwa di sini sudah ada 3 tempat, 1 RW sudah ada 3 tempat sholat Jumat, ya. Maka saya kira yang harus kita bicarakan pada hari ini, jika Jumat, alhamdulillah Pak Kiai, silakan. Pak Kiai ini nanti saya anukan informasikan, jika sholat Jumat jamaah mencapai 40 orang, maka syarat jamaahnya telah sempurna. Bahwa diperbolehkan adanya jamaah Jumat yang saling berdekatan di satu tempat, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, keadaan lingkungan, serta kebiasaan masyarakat yang buahnya adalah maslahat. Saya kira ini zaman dahulu di Sindang Jawa hanya satu yang melaksanakan sholat Jumat di desa saja, ya. Lama-kelamaan di Mandorung juga diadakan sholat jamaah. Waktu itu Kiai Hariri masih ngaruh-ngaruhan, desa ayah sholat Jumat, nah di dia sholat Jumat. Aina mau mana lagi saya sholat Jumat gitu. Jadi Pak Kiai Hariri tadi sudah diinformasikan, di RW ini saja sudah ada 3 tempat sholat Jumat. Yang kedua, bahwa diperbolehkan adanya jamaah Jumat yang saling berdekatan di satu tempat, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, keadaan lingkungan, serta kebiasaan masyarakat yang buahnya adalah maslahat. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan sholat Jumat berjamaah di sekolah adalah salah satu bentuk daripada tarbiyah amaliyah. Beberapa solusi yang saya sampaikan tadi tentu berlandaskan pada satu kaidah fikih, kesulitan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Insya Allah dengan pemaparan tadi bisa menjadi pengantar singkat pada apa yang harus kita diskusikan pada pagi hari ini. Tentu kami sangat bermohon bimbingan kepada para kiai, para sepuh, alim ulama dan fuqaha yang hadir di sini, sehingga jika kita melaksanakan apapun yang telah kita putuskan pada hari ini, tidak ada lagi yang kita harapkan selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu informasi. Saya tadi janji mau menginformasikan Pak Kiai Hariri. Dia adalah pembina dari Yayasan Insan Kamil, Yayasan Pembina Insan Kamil, dan juga dialah pengasuh pesantren Insan Kamil. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, dia setiap hari ke setiap desa keliling ngaji. Pegawai Kiai berarti punya Kiai, yang juga dia pernah jadi ketua KBIH Mandonggulung. Kebetulan saya dulu yang angkat waktu itu, saya ketua yayasan ya. Itu yang dapat saya informasikan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menentukan sikap yang punya kekuatan hukum secara fikih, karena memang yang akan menentukannya adalah para alim dan para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.